Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raida Rumaisa, NPM 1804041133, jurusan Ekonomi Syariah. Mikro makroekonomi. Yang pertama itu ada rancang bangun ekonomi mikro. Jadi itu di sini esensi dari moral Islam adalah tauhid kan. Nah, di mana peranan Allah itu dalam seluruh aspek ekonomi menjadi mutlak. Jadi moral Islam sebagai rancang bangun ekonomi Islam itu dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi sebuah aksioma atau yang kemudian dapat berlaku sebagai suatu titik permulaan pembuatan kesimpulan logis mengenai kaidah-kaidah sosial dan perilaku ekonomi yang secara Islami. Kemudian nilai-nilai tersebut itu tuh ada adil, khalifah, dan takaful. Moralitas itu dapat membawa pada perwujudan falah hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung. Basis kebijakan yang mendukung itu diantaranya penghapusan riba, kemudian yang kedua itu pelembagaan zakat, kemudian pelarangan yang haram, terus yang keempat itu adalah pelarangan gharar. Kemudian ada struktur pasar dan persaingan pasar. Nah, struktur pasar di sini adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar itu sendiri. Nah, jenis struktur pasar ini dapat diketahui melalui konsentrasi pasar. Nah, struktur pasar itu ada 4. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, di mana pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Kemudian yang kedua itu ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang tepat. Kemudian yang ketiga itu ada persaingan monopolistis. Nah, pasar monopolistis ini adalah pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda dan banyak coraknya gitu. Jadi dia tuh memiliki barang yang banyak jenisnya. Kemudian yang keempat itu ada pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual suatu produk homogen. Kemudian tadi ada struktur pasar, kemudian ada persaingan harga. Nah, persaingan harga itu tuh terjadi karena adanya anggapan bahwa harga di pasar tersebut itu tuh terlalu tinggi dan adanya keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar dengan biaya yang margin gitu. Nah, penentuan harga itu selalu menjadi masalah bagi setiap dagang. Nah, harga merupakan penentu keberhasilan pedagang dalam memperoleh keuntungan yang diinginkan. Nah, harga itu juga merupakan hal terpenting ya dalam kegiatan bisnis. Nah, karena pentingnya harga itu, pedagang harus mempertimbangkan dengan matang dalam menentukan harga suatu produk yang akan dijual. Nah, dalam mempengaruhi harta itu terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu ada harga produk saingan. Jadi harga produk saingan itu yang dimaksud tuh dengan harga produk saingan dalam hal ini harga yang dijual oleh pesaing bisnis kepada konsumen. Biasanya harga tersebut itu beredar di pasaran berbeda dengan harga yang diberikan ke pelanggan. Kemudian faktor yang kedua itu elastisitas permintaan dan kebesaran permintaan. Nah, yang dimaksud ini nih elastisitas permintaan dan besaran penawaran itu tuh derajat kepekaan atau respon jumlah permintaan akibat perubahan harga barang itu dengan kata lain merupakan perbandingan daripada presentasi perubahan jumlah barang yang diminta.
Jadi sesuai hukum permintaan di mana jika harga naik maka ikut naik. Kemudian faktor yang ketiga itu ada diferensiasi dan life cycle produk. Nah, dalam hal ini sebagaimana pendapat sebagian pedagang bahwa menenangkan pasar umum suatu produk itu sangat dibutuhkan. Perbedaan dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. Kemudian setelah ada struktur pasar dan harga, di sini ada perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam. Pembahasan ekonomi mikro konvensional itu tuh hanya memperhatikan perubahan-perubahan pada variabel ekonomi. Nah, seperti harga dan pendapatan. Nah, terdapat banyak kondisi objektif yang sering terjadi dan tidak bisa dijelaskan secara akurat dalam ekonomi konvensional. Dan karena memang tidak bisa dijelaskan. Nah, sedangkan dalam ekonomi mikro Islami itu dia menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh tiap unit ekonomi dan dengan memasukkan batasan-batasan syariah sebagai variabel utama. Kemudian setelah perbandingan ekonomi mikro konvensional dan Islam, materi selanjutnya itu tentang perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Nah, ekonomi mikro itu adalah sebuah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lain-lain. Sedangkan makroekonomi itu adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat. Nah, seperti halnya jumlah uang yang beredar. Kemudian ada pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi lainnya. Kemudian materi selanjutnya itu tentang perkembangan teori makroekonomi. Pada teori Keynes itu masih merupakan analisis utama dalam teori makroekonomi. Nah, kemudian ada teori Harold Domar dan teori neoklasik itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari analisis makroekonomi. Dengan perkataan lain, sehingga ke pertengahan tahun 1980-an, teori-teori ini, pertumbuhan ini yang diterangkan sebagai suatu analisis makroekonomi jangka panjang. Jangka panjang ini menerangkan kedua teori ini. Perkembangan analisis makroekonomi dalam 2 dekade belakangan ini yang bukan saja menerangkan pandangan golongan Keynes, tetapi menggunakan pandangan-pandangan yang baru yang dikemukakan oleh golongan monetaris, klasik baru, segi penawaran, dan telah menyebabkan analisis makroekonomi mengenai pertumbuhan ekonomi lebih menitik beratkan kepada analisis non-klasik. Kemudian masalah utama dalam perekonomian itu ada 6. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi. Kemudian masalah kedua itu ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Kemudian masalah yang ketiga itu masalah tentang pengangguran yang sering kita jumpai. Kemudian yang keempat itu inflasi. Kemudian yang kelima itu masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi. Kemudian masalah yang terakhir itu biasanya masalah tentang ketidakseimbangan neraca perdagangan dan pembayaran. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang indikator makroekonomi. Nah, di makroekonomi itu ada beberapa indikator yang sering dibahas atau dipertimbangkan. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang sering dibahas itu menjadi salah satu indikator
penting dalam makroekonomi. Kenapa penting? Karena pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses kenaikan output barang dan jasa yang ditentukan akan menaikkan pendapatan nasional. Kemudian indikator makroekonomi yang kedua itu inflasi. Inflasi itu nggak selalu berdampak negatif ya bagi ekonomi, karena bisa berdampak positif. Nah, nilai inflasi ini di bawah 10% itu justru dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Jadi itu inflasi itu nggak selamanya dia berdampak negatif bagi perekonomian. Jika inflasinya itu tidak terlalu besar, maka itu bisa berdampak positif. Karena kondisi tersebut itu tuh mampu memberikan semangat pada perusahaan untuk lebih meningkatkan produksinya. Nah, dalam masalah inflasi ini menjadi sangat menakutkan apabila terjadi pada tingkat hyper. Hyper itu dimaksudkan suatu kondisi di mana inflasi itu bernilai di atas 100%. Nah, pada inflasi hyper ini, masyarakat itu tidak bersemangat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi karena harganya itu tuh meningkat dengan cepat. Nah, inilah inflasi yang dibilang negatif. Kemudian indikator selanjutnya itu ada tingkat suku bunga. Jadi, tingkat suku bunga itu sama halnya dengan inflasi ya. Jadi itu kondisi di mana indikator ekonomi lainnya atau suku bunga itu tuh juga mengalami fluktuasi naik turun gitu. Nah, tingkat suku bunga itu cenderung meningkat jika permintaan debitur atau peminjam itu lebih besar daripada jumlah uang atau dana yang mau dipinjamkan dan ditawarkan oleh kreditur. Nah, sebaliknya, tingkat suku bunga itu cenderung menurun apabila permintaan debitur itu lebih kecil daripada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur. Kemudian indikator selanjutnya itu tentang kurs mata uang. Nah, kurs mata uang ini berarti nilai tukar. Nah, karena melemahnya nilai tukar, kurs rupiah itu dapat diartikan juga sebagai penurunan permintaan masyarakat internasional terhadap mata uang rupiah. Hal ini nih dikarenakan meningkatnya permintaan mata uang asing oleh masyarakat karena peranannya itu sebagai alat pembayaran internasional. Poin ke-8 dari materi makro-mikroekonomi yaitu tentang tujuan kebijakan makroekonomi. Tujuan kebijakan makroekonomi itu ada 8 poin. Yang pertama itu mengontrol laju inflasi. Kemudian tujuan kedua itu meningkatkan pendapatan nasional setiap negara. Kemudian yang ketiga itu menjaga stabilitas perekonomian. Kemudian yang keempat itu membantu pemerataan distribusi pendapatan. Kemudian yang kelima itu menjaga neraca pembayaran di luar negeri agar tetap seimbang. Kemudian yang keenam itu membantu meningkatkan kapasitas produk nasional. Kemudian yang ketujuh meningkatkan kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan di masyarakat. Nah, yang terakhir itu nomor 8 tentang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kemudian materi selanjutnya poin yang ke-9 yaitu tentang bentuk-bentuk kebijakan makro. Bentuk-bentuk kebijakan makro itu ada 3, kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Kemudian poin yang ke-10 itu tentang pengertian dan sejarah uang. Jadi, uang itu didefinisikan sebagai suatu alat tukar yang dapat diterima secara umum. Nah, dalam ekonomi modern itu tuh
uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia secara umum dan dapat diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang atau jasa, serta kekayaan berharga lainnya untuk uang itu juga untuk pembayaran utang. Kemudian kriteria uang itu yang pertama ada jaminan. Jadi uang itu ada jaminan. Yang kedua disukai umum. Kemudian yang ketiga itu uang itu nilainya stabil. Kemudian yang keempat, uang itu mudah disimpan. Kemudian yang kelima itu mudah dibawa. Terus tidak mudah rusak. Uang itu juga mudah dibagi. Terus yang terpenting itu adalah supply harus elastis. Kemudian ada selanjutnya setelah kriteria itu ada jenis uang. Jenis uang itu ada yang berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya itu ada uang logam, ada uang kertas. Nah, kalau jenis uang berdasarkan nilai itu ada nilai penuh, ada nilai tanda, kemudian ada nilai uang berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya itu ada uang kartal, ada uang giral. Kalau uang giral itu biasanya Bank Indonesia. Nah, kemudian berdasarkan kawasan. Kalau berdasarkan kawasan itu ada uang domestik dan uang internasional. Kemudian bahasan yang ke-13 yaitu tentang perekonomian dengan kebijakan fiskal. Jadi tuh yang dibahas itu ada perekonomian 3 sektor. Nah, perekonomian dengan kebijakan fiskal ini adalah perekonomian yang terdiri dari 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Nah, kemudian perekonomian terbuka. Nah, perekonomian terbuka itu maksudnya adalah perekonomian 4 sektor. Nah, pada sistem ekonomi konvensional. Jadi tuh pada sistem ekonomi konvensional, perekonomian terbuka itu adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor itu secara antara negara lain, suatu negara dengan negara lain di dunia, karena kegiatan ekspor impor ini merupakan bagian yang penting dalam perekonomian suatu negara. Kemudian definisi dan konsep kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi itu menjadi lebih baik. Aplikasi instrumen moneter Islam di Indonesia. Nah, bank itu tuh yang berdasarkan syariat Islam itu menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen seperti giro wajib minimum atau GWM. Biasanya itu tuh dinamakan juga dengan statutory reserves requirement. Hal itu tuh dimaksud adalah simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarannya itu ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Kemudian besaran giro wajib minimum ini adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk rupiah. Dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Nah, jumlah tersebut itu tuh dihitung dari rata-rata harian dalam suatu masa laporan. Jadi untuk periode masa laporan sebelumnya.
Nah, sedangkan dana pihak ketiga itu tuh yang dimaksud adalah giro wadiyah, tabungan mudorobah, terus kemudian ada dana pihak deposito investasi mudorobah dan kewajiban lainnya. Nah, kemudian di sini juga ada sertifikat investasi mudorobah. Nah, sertifikat investasi mudorobah itu terjadi antar bank syariah yang bersertifikat IMA. Nah, dimaksud di sini yaitu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah itu yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sertifikat ini berjangka waktu kurang lebih 90 hari. Nah, jangka waktu ini diterbitkan oleh kantor pusat bank syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada sertifikat Wadiyah Bank Indonesia atau SWBI. Nah, instrumen ini adalah instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariat Islam. Nah, sertifikat Wadiyah Bank Indonesia ini juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penelitian dana jangka pendek. Kemudian dalam opsionalnya SWBI itu mempunyai nilai nominal minimum 500 juta rupiah dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari. Misalnya nih 7 hari, 14 hari, 30 hari. Jadi itu dia ditetapkan harinya, jangka waktu harinya. Materi tentang perkembangan teori ekonomi makro John Maynard Keynes. Nah, pada tahun 1929 sampai 1933 terjadi adanya The Great Depression. The Great Depression itu kejadian di mana negara-negara di seluruh dunia itu mengalami masalah ekonomi. Nah, angka pengangguran itu terus meningkat pada zaman itu. Nah, output ekonomi itu berkurang, terus investasi merosot tajam, terus keadaan ini membuat hipotesis mengenai ekonomi klasik itu tuh dapat dipertanyakan karena paham ekonomi klasik itu hanya tergantung pada mekanisme pasar. Nah, keadaan ini mendorong seorang ahli ekonomi terkemuka di Inggris bernama John Maynard Keynes itu mengemukakan pendapat dalam buku The General Theory of Employment. Nah, kemudian ada Interest and Money. Jadi di buku dari karangan dari John Maynard Keynes ini dijelaskan ada dua hal pokok, di mana hal yang pertama itu membahas tentang kritik terhadap kelemahan teori klasik yang selama ini dipakai oleh ahli-ahli ekonomi. Nah, teori ekonomi klasik ini hanya menekan pada sisi penawaran saja. Nah, hal kedua dari isi buku tersebut, hal pokok kedua yang dibahas itu tentang faktor utama yang menentukan prestasi ekonomi suatu negara dan cara memulihkan perekonomian dengan memasukkan peranan pemerintah pada perekonomian. Nah, kesimpulannya yang perlu adanya pembaharuan dalam sistem ekonominya. Nah, Keynes itu berpendapat pengeluaran agregat suatu negara yaitu pembelanjaan atas barang ataupun jasa dari masyarakat saat
sangat berpengaruh terhadap suatu negara. Nah, Keynes ini berpendapat perlu adanya perubahan radikal dalam ilmu ekonomi. Yang pertama, yang perlu dilakukan adalah memasukkan unsur agregat atau makro dalam sistem ekonomi. Kemudian yang kedua, itu perlunya peranan pemerintah dalam analisis ilmu ekonomi untuk membuat analisis kebijakan atau policy analysis. Kemudian yang ketiga itu perlunya studi-studi empiris dalam teori ekonomi. Nah, dalam teori ekonomi makro itu membahas tentang bagaimana segi demand dan supply menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Nah, masalah yang dihadapi setiap perekonomian, penanganan kebijakan pemerintah dalam sistem ekonomi, dan fokus ekonomi makro adalah bagaimana perilaku para pelaku ekonomi dalam konteks agregat atau makro. Nah, dalam buku The General Theory of Employment, Interest, dan Money itu menjelaskan bahwa pemerintah itu tuh ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum. Jadi pemerintah di mana pandangan ini tuh berbeda dengan pandangan pemikiran ekonomi yang populer pada saat itu, yaitu pemikiran tentang kapitalisme. Nah, kapitalisme itu merupakan pandangan yang menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah, pihak swasta itu hanya ingin mengejar keuntungan. Jika keadaan ini terus dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap keadaan ekonomi yang menjadi tidak kondusif. Perekonomiannya jadi tidak kondusif. Nah, masyarakat itu cenderung untuk menyimpan harta mereka masing-masing saat terjadi keadaan The Great Depression ini. Jadi mereka menyelamatkan diri sendiri gitu. Terus teori Keynes ini tuh juga menghimbau kepada masyarakat, kepada pemerintah yang lebih mendorong tabungan daripada konsumsi. Nah, Keynes itu juga mendukung pendistribusian kekayaan jika hal itu tuh diperlukan. Nah, pendistribusian kekayaan itu juga mendorong masyarakat miskin untuk membelanjakan uangnya dan membuat roda perekonomian berjalan lebih baik. Nah, teori Keynes itu juga menjelaskan tentang fleksibilitas bunga. Tidak akan membuat keadaan di mana investasi sama dengan tabungan. Nah, perdagangan ini nih tidak harus dilakukan di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Nah, terdapat beberapa kebijakan dari teori Keynes. Itu ada kebijakan fiskal, moneter, dan pengawasan langsung. Nah, sektor dalam teori ini yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Nah, teori Keynes itu dalam teori pertumbuhan ekonomi itu perlu adanya campur tangan pemerintah. Seperti dibahas tadi ya, pemerintah tuh ikut campur dalam masalah perekonomian. Nah, konsep Keynes ini mengenai teori pengangguran adalah unemployment. Karena sistem pasar bebas itu tidak akan dapat membuat penyesuaian-penyesuaian yang akan menciptakan tingkat kesempatan kerja penuh. Jadi teori Keynes itu mengenai inflasi adalah inflasi, jumlah beredar, pengeluaran pemerintah, suku bunga, dan investasi. Nah, teori permintaan uang, teori portofolio itu yang berarti peran uang sebagai menyimpan nilai. Nah,
Kemudian ada teori transaksi. Nah, teori transaksi itu menekankan peran uang sebagai media pertukaran. Jadi peran uang itu untuk transaksi, jaga-jaga, dan spekulasi. Kemudian ada teori penawaran uang. Menurut Keynes, teori penawaran uang itu adalah jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditentukan oleh permintaan melalui bank sentral dan jumlahnya itu tetap tidak berubah. Nah, kemudian ada teori pasar tenaga kerja. Nah, teori pasar tenaga kerja menurut Keynes itu tingkat upah adalah kaku dan tidak berubah. Nah, teori konsumsi menurut Keynes adalah pendapatan merupakan determinan konsumsi yang penting dan tingkat bunga itu tidak memiliki peran penting. Nah, semakin tinggi pendapatan seorang, maka semakin sedikit bagian yang digunakan untuk konsumsi. Kemudian yang saya bahas yaitu tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi Islam. Nah, penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli bagi hasil dan sewa menyewa. Di dalamnya itu terdapat murabahah. Nah, murabahah itu berarti akad jual beli. Nah, secara tegas di sini itu menyebutkan harga jual, keuntungan yang disepakati, jumlah dan jenis produk diperjelas secara detail oleh pihak penjual dan pembeli. Nah, selain itu di murabahah ini jumlah dan jenis produk juga diperjelas secara mendetail. Pembayarannya bisa dipenuhi secara cicil atau dibayarkan secara tunai. Nah, adapun salam. Nah, salam ini adalah akad jual beli berdasarkan cara pemesanannya. Nah, proses pembelian salam ini akan memberikan uang terlebih dahulu untuk membeli barang yang spesifikasinya itu sudah dijelaskan dan dirincikan di awal. Nah, lalu produk itu akan dikirim. Nah, akad salam ini biasanya diterapkan untuk produk-produk pertanian. Dalam prakteknya, akad salam itu menempatkan pihak bank syariah sebagai pembeli dan menyerahkan uangnya kepada petani sebagai nasabah. Kemudian ada istisna. Nah, istisna ini mengatur tentang transaksi produk dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan diproses berdasarkan kriteria yang disepakati. Nah, akad ini itu tuh lebih mirip dengan akad salam. Hanya istisna ini nih diterapkan pada perusahaan yang berbasis manufaktur. Nah, dalam akad ini proses pembayarannya itu dilakukan sesuai kesepakatan para pihak perakad. Nah, bisa dibayar ketika produk dikirim atau dibayar di awal seperti akad salam. Kemudian akad selanjutnya itu ada mudorobah. Nah, akad ini itu tuh diterapkan kepada nasabah yang membutuhkan modal dengan prinsip kerjasama. Jadi akad ini mengatur antara sohibul mal atau pemilik modal dengan mudoribnya atau pengelola modal. Nah, di akhir pembukuan itu hasil keuntungan dari usaha yang dilakukan mudorib itu akan dibagi untuk sohibul mal dan mudorib berdasarkan porsi yang telah disepakati saat membuat akad di awal perjanjian. Nah, kemudian ada musyarakah. Musyarakah itu kerjasama antar bank dan nasabah, di mana nasabah itu memiliki sebagian modal dalam kerjasama tersebut. Nah, jadi kedua pihak atau lebih itu memiliki modal yang menghimpun modalnya dengan proyek atau usaha
usaha yang disepakati di awal. Nah, nantinya pihak mudharib atau pengelola itu akan ditunjuk dari salah satu pihak modal tersebut. Nah, biasanya akad ini itu dilakukan oleh proyek atau usaha di mana modalnya itu dibiayai sebagian oleh lembaga keuangan dan sebagian lagi itu dimodali oleh nasabah. Kemudian wadiah. Wadiah itu pada prinsipnya itu lebih merujuk pada titipan yang sifatnya murni. Jadi titipan ini berupa dana yang dititipkan oleh satu pihak pada pihak lainnya. Nah, prinsip wadiah ini terdiri dari dua jenis ya. Ada wadiah yad damamah dan wadiah ya amanah. Jadi wadiah yad damamah itu merupakan akad penitipan uang di mana pihak yang menerima titipan itu boleh mempergunakan uang tersebut. Tapi jika uang dititipkan itu rusak atau hilang, maka pihak tersebut harus menggantinya. Kemudian ada wadiah yad amanah. Jadi penitipan itu murni yang memberikan amanah pada pihak yang dititipkan uang untuk menjaga dan tidak diperbolehkan memanfaatkan uang titipan tersebut. Jika uang yang dititipkan rusak atau hilang, maka pihak bank itu tidak berkewajiban untuk mengganti. Kemudian ada ijaroh. Ijaroh itu merupakan akad mengenai penyediaan dana yang bertujuan untuk memindahkan manfaat atau hak guna dari suatu barang maupun jasa dengan dasar transaksi sewa-menyewa. Jadi ini berarti dalam pelaksanaan akad ijaroh itu tidak melakukan perpindahan kepemilikan atas barang, hanya menyediakan saja, memindahkan manfaat saja, tapi tidak memindahkan hak kepemilikan. Kemudian ada qard. Qard itu merupakan akad pinjam-meminjam di mana dana yang diberikan pada nasabah itu dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan dana pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati di akad awal.